Selamat hari Minggu Home Church Jakarta, seluruh jemaat, anggota LCC maupun semua Anda yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Semua bersukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, amin. Dan kita masuk minggu yang baru dan kita mau mulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya saya ajak kita semua satu di dalam doa. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk minggu yang baru. Kami percaya kami boleh ada di minggu yang baru ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing atau di tempat kami masing-masing, hari ini kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Walaupun kami masih ibadah online Tuhan, tetapi kami terus melihat betapa Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, betapa mujizat demi mujizat Kau lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini kami mau sama-sama beribadah bersama saudara-saudara seiman di tempat kami masing-masing. Kami percaya Kau bertahta di atas puji-pujian kami, Kau bahkan bertahta di atas kehidupan kami, dan hari ini biar Engkau lakukan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati,
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Tuhan, ini doa kami biar setiap hari kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan biar hari ini juga Tuhan, hari Minggu yang baru ini penuh dengan berkat-berkat-Mu. Tapi terlebih lagi kami gak cari berkat-Mu, tapi kami cari pribadi-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati ibadah kami. Jadikan ini ibadah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama saya katakan amin.
Shalom Home Church Jakarta, senang sekali saya Henny Kristianus kembali melayani Anda dalam ibadah online. Terima kasih buat kesempatannya Kak Semi dan Kak Fani. Berdoa agar firman Tuhan yang dibagikan sebentar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, Roh Kudus berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu Tuhan, sungguh setiap perkataanku bukan perkataanku, tapi biarlah perkataanmu sendiri yang Engkau lahirkan untuk jemaat-Mu. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa, amen. Hari ini saya akan bicara tentang pernikahan. Bagi yang belum menikah bisa jadi pelajaran. Saya beri judul pernikahan yang sejalan. Tahukah Anda pernikahan yang tidak sejalan itu melelahkan? Banyak pasangan yang pernikahannya tidak sejalan, tidak setujuan. Suami maunya begini, istri maunya begitu. Hidup serumah tapi tidak sebahasa. Masing-masing hidup di dunia sendiri-sendiri. Tidak ada saling mengerti. Tidak bisa mengimbangi pasangan, saling menuntut, saling menyalahkan. Saya yakin pernikahan yang demikian pasti sangat melelahkan. Sedangkan firman Tuhan berkata, perceraian itu tidak diizinkan. Berarti pernikahan seumur hidup, one way ticket. Kalau kita tidak bisa menikmati pernikahan kita, saya jamin itu seperti neraka di bumi. Waktu orang pacaran, saking jatuh cintanya, biasanya kita akan nunut bahasa Jawanya, nurut apa maunya pasangan. Tapi herannya kalau sudah nikah, cinta punya sayap terbang entah kemana. Kata nunut mulai hilang bagi sebagian orang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 berkata begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini jadi rema bagi saya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa? Bedanya sebelum kita nikah dan sesudah menikah adalah kita dulu jalan masing-masing. Tapi kalau sudah menikah harus jalan sama-sama. Kalau belum nikah, apalagi masih jomblo, kita hidup mau-maunya kita, terserah saya. Tapi kalau kita sudah menikah, nggak bisa begitu. Kita harus sama-sama. Bukan lagi dua, melainkan satu. Harus ada kebersamaan dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar bisa makan sama-sama, tidur sama-sama. Itu pasti yang ada di pikiran anak muda. Asik ya, kalau udah nikah bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama. Yang dipikirin yang enak-enaknya aja. Padahal, tahukah Anda, di dalam pernikahan, membangun kebersamaan antara dua orang dari latar belakang yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, punya sejarah yang berbeda, dan karakter yang berbeda, tidaklah mudah. Menikah itu sudah tidak bisa lagi sendiri-sendiri, karena semua harus bersama-sama. Ini bedanya berdua dan sendiri. Kita harus sama-sama berpikir bagaimana berusaha supaya yang pertama bisa mencukupi kebutuhan keluarga tiap bulan. Kalau dulu cuma mikirin perut sendiri, tapi kalau sudah berdua, sudah menikah, harus mikirin bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau sudah punya keturunan. Bagaimana dengan mertua? Bagaimana dengan orang tua? Itu juga harus jadi perhitungan. Harus sama-sama berpikir bagaimana supaya bisa membayar cicilan rumah, tagihan bulanan, asuransi, hutang, dan sebagainya. Bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, untuk makan, susu, bahkan untuk punya waktu untuk liburan keluarga. Harus mikirin tabungan buat masa depan anak. Saya mau kasih tahu, punya anak itu gak murah.
Saya yakin yang mengerti pasti bilang amin di rumah. Ketika kita menikah, ingat bukan lagi 2 melainkan 1. Uang dipakai untuk apa? Harus saling tahu. Lucunya, ada orang yang menikah, pasangannya gak boleh tahu penghasilannya berapa. Sudah menikah, pasangannya gak perlu tahu dia mau pakai uang buat apa. Banyak orang ketika ngambil keputusan menikah cuma mikir enaknya aja. Asik, bisa tidur sama-sama. Tapi ada hal-hal yang kita juga gak boleh lupa. Di dalam kebersamaan harus ada keterbukaan. Pasangan kita harus tahu penghasilan kita berapa dan kita pakai uang untuk apa. Bahkan pasangan kita harus tahu kita mau kemana, sama siapa. Lucu kalau ada suami yang marah ketika istrinya bertanya, mau kemana say? Sama siapa? Marah langsung bilang, ngapain lu nanya-nanya? Cemburu aja. Tapi padahal itu bukan cemburu. Ini bedanya sebelum nikah dan sesudah nikah. Pasangan kita perlu tahu dan berhak tahu hal-hal ini. Termasuk uang kita dan kita mau kemana, sama siapa. Kalau kita sudah nikah, sudah gak bisa lagi bilang, terserah saya, kamu gak perlu tahu. Ini bedanya berdua, bukan lagi 1. Gak bisa pergi seenaknya 3 hari gak pulang, gak ngasih kabar. Mana bisa istri bilang sama suami, saya gak mau ikut kamu. Atau sebaliknya suami gak mau pulang. Gak bisa, kalau udah nikah harus sama-sama. Sekali lagi, ini bedanya berdua dan bukan sendiri. Bagi yang mau nikah harus ngerti ini. Karena banyak yang gak suka, merasa dikontrol, merasa istrinya mau tahu. Bahkan lucu, ninggalin istrinya sebulan, gak pulang, gak berasa salah. Ketika dicari sama istrinya malah marah, gak nafkain istri protes, nagih, marah. Padahal inilah ceritanya berumah tangga, bahwa kita harus ada tanggung jawabnya. Menikah itu punya tanggung jawab kepada pasangan yang kita nikahi. Kita gak bisa ngambil keputusan sendiri. Ada hal-hal penting yang kita harus diskusi. Gak bisa terserah saya, maunya saya. Setiap keputusan yang kita ambil, apalagi hal-hal yang penting, harus mikirin kepentingan bersama. Bukan lagi saya, tapi bersama. Kepentingan keluarga. Bahkan seperti mau kerja di mana, itu harus mempertimbangkan keluarga. Seandainya dapat pekerjaan di luar kota, terus istri gimana? Anak-anak gimana? Nah anehnya ada orang-orang yang sudah nikah itu gak jadi bahan pertimbangan. Bahkan yang lebih lucu begini, udah nikah tapi jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri. Menurut saya yang begini jangan nikah. Menikah itu ada tanggung jawabnya sama keluarga. Contohnya, ketika mau bikin rencana apapun, janji dengan siapapun, kita harus consider hari-hari penting bagi keluarga kita, bagi pasangan kita. Contoh, ulang tahun pasangan, ulang tahun anak, anniversary pernikahan, hari Natal atau hari raya. Harus jadi prioritas waktu untuk keluarga dan pasangan. Kita harus pertimbangkan itu sebelum kita bikin rencana atau janji dengan orang lain. Aneh sekali kalau di hari anniversary pernikahan Anda malah bikin janji kumpulnya sama orang lain. Aneh sekali kalau hari Natal yang waktunya kumpul keluarga Anda malah terima pekerjaan di luar kota atau di luar negeri yang membuat anak istri Anda jauh dari Anda. Kecuali keluarganya dibawa juga. Saya sama Jojo melewati fase ini. Saya mau bilang, orang yang boleh dating adalah orang yang dewasa. Kenapa? Karena di dalam hubungan suami istri itu ada komitmen. Makanya kalau gak dewasa jangan nikah. Dari sejak dating udah mesti belajar komitmen sama pasangan. Kalau kita hanya mikir enaknya aja, enak ya nikah ya, bisa ada yang ngidupin kita, bisa punya keturunan, gak kesepian. Jangan cuma mikir enaknya aja.
Banyak hal-hal yang ketika jadi sebuah tanggung jawab dalam pernikahan, orang melupakannya. Yaitu seperti tadi, gak bisa milih pekerjaan enak-enak sendiri. Gak mikir istri gimana, suami gimana, anak gimana. Lalu karena pekerjaan tinggal pisah. Lalu bikin janji sama orang, terima job-job tanpa mempertimbangkan hari-hari penting buat keluarga. Dalam pernikahan yang sehat, kita gak jalan sendiri-sendiri karena kita bukan lagi dua, tapi satu. Saya dulu pernah kesal sama Jojo karena suka terima jadwal pelayanan gereja-gereja, bahkan undangan untuk memimpin tur ke Holy Land tanpa mempertimbangkan hari anniversary pernikahan dan ulang tahun kami. Ulang tahun saya, ulang tahun anak-anak saya, bahkan ulang tahun Jojo sendiri. Sedih juga, tiap kali Natalan kita jomblo di rumah. Suami entah kemana, ngumpulnya sama orang lain. Kami pernah lewatin fase ini dan saya bilang sama suami saya, saking kesalnya, saya pernah tercetus omongan seperti ini. Saya bilang gini, Jo, kalau suatu hari nanti saya mati, kamu jangan nikah lagi deh. Kamu itu tidak perlu istri. Wah, saking jengkelnya saya. Karena gemes gitu loh. Kok terima jadwal gak pusing, istri oke gak ya? Tapi puji Tuhan, tambah umur tambah dewasa. Akhirnya suami saya berubah. Dia kalau mau dapat undangan yang bakal kena di hari ulang tahun atau anniversary, biasanya dia tanya saya. Tentu sebagai istri berat bilang iya, tapi juga ada keselnya sama beberapa orang yang gak mikirin gitu loh. Pendeta juga punya keluarga. Justru yang sering kali ngundang Jojo nih gak consider saya dan anak-anak saya. Mintanya Jojo temani di waktu Natal. Mending kalau dia nawarin, Jo kamu temani kami pergi ke Holy Land, saya bayarin kamu dan istrimu dan anak-anakmu. Ini enggak, saya bawa kamu aja. Lah dia gak mikir, Natalan Jojo juga punya keluarga. Sekalian curhat, mudah-mudahan yang ngajak nonton khotbahnya. Well, kelihatannya sederhana. Tapi tahukah Anda, hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah. Malahan begini, biasanya kalau pernikahan sudah mulai bermasalah, justru hal-hal yang dianggap sepele yang jadi masalah. Contoh, mulai bohong makan sama siapa. Mulai bohong uang habis buat apa. Nah biasanya kalau istri-istri itu mulai merasa tidak aman sama suaminya, pertanyaannya juga udah beda. Nanyanya gini, chatting sama siapa sih? Mau kemana sih? Sama siapa sih? Justru istri yang merasa aman biasanya gak gitu banyak tanya. Atau bisa jadi gini, sudah mati rasa. Saya paling jengkel sama orang-orang yang suka chatting suami saya di malam hari. Maksudnya udah malam banget. Di atas jam 10 masih chatting sama suami saya. Pernah saya dapati setengah 12 malam, jam 1 pagi masih chatting sama suami saya. Saking penasaran, saya pakai gaya halus, saya peluk dari belakang. Saya bilang, tidur say, padahal mata saya melirik HP-nya. Chatting sama siapa sih? Kalau ditanya kan dia marah, jadi kita harus ngerti jurusnya. Well, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kata firman Tuhan. Kita cenderung berpikir yang memisahkan suami istri itu pasti orang luar. Padahal tahukah Anda, di dalam pernikahan banyak keputusan dan tindakan kita yang membuat pernikahan kita nggak bisa lagi jalan sama-sama. Saya ibaratkan kebersamaan dalam hubungan kita suami istri itu seperti langkah kaki. Coba bayangkan kedua kakimu. Apa yang terjadi ketika yang satu lebih lambat? Atau yang satu memilih arah yang berbeda? Bisa jalankah? Nyamankah? Bayangkan pernikahan itu gak cuma sehari 2 hari, gak cuma setahun 2 tahun. Pernikahan itu seumur hidup. Apakah Anda mau menikmati pernikahan Anda? Atau Anda sungguh-sungguh dilelahkan dalam pernikahan Anda? Keputusan di tangan Anda. Karena pernikahan itu bukan lagi sendiri, tapi berdua. Kebersamaan itu seperti langkah kaki, harus kompak, harus sehati.
Saya mau tutup dengan ini. Apa yang membuat suami istri sulit bersatu? 3 hal. Yang pertama, tidak seiman. Yang kedua, tidak sevisi. Yang ketiga, tidak sepakat. Mari kita bahas tidak seiman. Apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Jawaban yang pertama adalah tidak seiman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman Tuhan berkata, pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Artinya begini, orang yang tidak seiman, pasangan yang tidak seiman itu tidak seimbang. Saya ulangi, pasangan yang tidak seiman itu tidak seimbang. Kok bisa? Karena ketika suami istri bersatu, itu ada 3 hal yang harus bersatu. Yang pertama, tubuh. Cara menyatukan tubuh tentu dengan berhubungan suami istri. Cara menyatukan jiwa dengan lewat komunikasi, rekreasi, quality times, family time, sharing hobi. Nah, cara menyatukan roh harus berdoa bersama, mesbah keluarga, saling mendoakan. Nah, masalahnya kalau tidak seiman, tidak bisa berdoa bersama. Tentu kalau Anda mau ke gereja, suami yang tidak seiman hanya bisa mengantar sampai di parkiran saja. Atau bahkan mungkin mau ikut duduk di dalam, tapi tidak mendengarkan. Tentu berat sekali menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena firman Tuhan berkata, kita menjadi tidak seimbang. Firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa di dalam pernikahan kita bukan lagi 2, melainkan 1. Semuanya harus sama-sama. Kalau kita nggak bisa berdoa bersama, tentu hubungan pernikahan itu menjadi tidak seimbang. Pasti ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang beda agama. Ingat, saya tidak menyarankan untuk bercerai. Menikah beda agama tetap tidak boleh bercerai. 1 Korintus 7 ayat 13 berkata begini, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi apakah kalau beda agama kita boleh bercerai? Tidak boleh. Firman Tuhan berkata tidak boleh menceraikan suami atau istri yang tidak seiman. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus menjadi teladan di dalam rumah tangga. Kita harus menghidupi iman kita. Dikatakan suami yang belum mengenal Tuhan bisa diselamatkan, bisa dimenangkan lewat kelakuan istrinya. Karena suaminya melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Dan menarik sekali dikatakan tanpa perkataan. Karena begini, seringkali perempuan itu lebih cerewet. Berpikir bahwa dengan sejuta perkataannya bisa mengubah suaminya. Tapi kenyataannya semua bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah siapapun selain Tuhan dan keputusannya sendiri. Kita gak akan bisa mengubah pasangan kita. Tapi kita bisa jadi teladan buat hidupnya. Saya kenal pasangan yang menikah puluhan tahun, tapi suaminya tidak mau kenal Tuhan, tidak mau ikut ke gereja, padahal istrinya seorang pendoa. Apa yang terjadi? Istrinya ini rajin doa, tiap hari pelayanan ke gereja, ngajar sekolah minggu juga, tapi suaminya tidak mau mengenal Tuhan. Ketika saya mendengar istrinya curhat bahwa
Dia menikah dengan suami yang tidak seiman, tidak mau ikut ke gereja. Saya pikir ya ibu harus doakan, hidup jadi teladan. Tapi kemudian saya baru tahu dari anaknya, mamahnya gak pernah urus papahnya. Mamanya sibuk ke gereja, sibuk doa, sibuk pelayanan. Mamahnya gak pernah urus papahnya. Papanya sakit gak diurus, papanya makan gak diurus. Di dalam pernikahan, saya percaya bahwa kita harus saling melayani. Tidak hanya istri melayani suami, tapi suami juga melayani istri. Nah, sebagai perempuan, saya ingin katakan ini kepada setiap wanita yang mendengarkan khotbah ini. Sebagai istri, kita harus melayani suami. Suami harus diurus mau makan apa. Sebagai wanita yang bijak, kita harus cakap mengurus rumah tangga. Nggak cuma ngurus suami kita makan apa, kita harus mikirin setiap hari anak-anak kita makan apa. Seisi rumah kita makan apa. Dan kita harus bisa mengatur pekerjaan di rumah. Kalau kita pikir ada pembantu, ada tukang masak, lalu kita sudah tidak mau urus suami lagi, kita keliru. Saya puji Tuhan, dari sejak nikah sampai hari ini, saya selalu urus suami saya makan. Kalaupun saya harus terlambat pelayanan, saya memilih terlambat daripada saya membiarkan suami saya kelaparan. Saya selalu ambilkan nasi buat Jojo. Siapkan makanannya. Jojo itu sukanya makanan panas, saya selalu panaskan sebelum dia makan. Bahkan tengah malam, kalau Jojo lapar, saya turun dan masakkan sesuatu. Bahkan anak laki-laki saya kerap kali lapar malam-malam, biarpun capek, saya turun ke bawah dan masakkan sesuatu, panaskan sesuatu, atau panggangkan sesuatu. Kita harus melayani pasangan kita. Karena sia-sia kita mau berdoa syafaat, kita mau rajin pelayanan, hafal Alkitab. Kalau hidup kita tidak jadi teladan bagi keluarga kita, ibadah kita sia-sia. Saya percaya mengurus keluarga adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bahwa pelayanan itu bukan bicara soal pelayanan di mimbar gereja ataupun pelayanan di gedung gereja. Bukannya sekedar menabur di gereja, tapi pelayanan itu bicara soal bagaimana kita menghidupi hidup kita setiap hari harus memuliakan Tuhan dalam apa saja yang kita kerjakan. Mengurus anak dan suami adalah pelayanan. Sia-sia pelayanan kita di luar rumah kalau kita gak jadi teladan di rumah. Saya berdoa agar setiap kita yang punya pasangan yang tidak seiman, kita terus berdoa untuk Tuhan boleh menjamah hati mereka, karena tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus sendiri. Mari berdoa minta anugerah Tuhan untuk pasanganmu, dan juga terus hidup jadi teladan. Nyatakan imanmu kepada Allah lewat hidupmu setiap hari. Jadilah istri yang soleh, jadilah suami yang baik, yang sabar, supaya kita bisa menjadi teladan bagi pasangan kita. Yang kedua, apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Tidak sevisi. Amos 3 ayat 3 berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Pasangan yang tidak sevisi, tidak setujuan, tidak akan berjuang bersama-sama. Bahkan akan hidup di dua dunia. Yang satu berusaha, yang satu diam aja. Tidak saling bantu. Saya percaya rumah tangga yang begini, rumah tangga yang berat sebelah. Dan pastinya akan membuat kita menderita. Satu mau kemana, satu mau kemana. Gak ada sama-samanya. Akibat dari tidak sevisi, biasanya kita tidak mengerti dunia pasangan kita. Ngomong juga udah gak nyambung. Tidak heran banyak suami yang gak bisa bicara sama istrinya dan sebaliknya. Masa bodoh, jalan masing-masing, urus urusan sendiri-sendiri. Tidak saling support, tidak bisa saling cerita. Bahkan yang lebih parah, lebih nyaman berkomunikasi dengan orang ketiga. Ada yang lebih lucu begini, banyak suami-suami yang menemukan bahwa cerita ke sekretarisnya lebih nyaman daripada cerita ke istrinya sendiri. Bagaimana mengerti apa yang jadi visi kita? Mana yang benar, visi istri atau visi suami? Karena ada yang pernah bertanya kepada saya, Bu Heni, siapa yang dapat visi? Lalu ibu dukung visi bapak atau bapak dukung visi ibu? Nah, saya mau katakan begini, visi istri itu visi suami, karena kita bukan lagi dua tetapi satu.
Panggilan untuk istri ya panggilan untuk suami dan sebaliknya. Dan satu hal yang saya belajar dari hidup kami, visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia persatukan. Tuhan itu memberikan visi kepada saya dan saya minta peneguhannya. Lewat Jojo, saya minta Tuhan bicara kepada suami saya juga. Saya percaya kalau memang visi itu dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia persatukan. Karena kita bukan lagi dua, melainkan satu. Visi dari Tuhan untuk saya, itu visi untuk Jojo juga. Bagaimana kalau hari ini Anda belum mengerti visi? Mari berdoa. Tanya apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup Anda, bagi rumah tangga Anda. Saya percaya ketika visi itu datang bagi suami, istri harus dukung. Atau kalau visi itu datang bagi istri, suami harus dukung. Suami istri harus sevisi supaya bisa jalan sama-sama. Yang terakhir, apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Tidak sepakat. Matius 18 ayat 19 berkata begini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Kuasa sepakat itu luar biasa. Tuhan akan memberkati orang-orang yang sepakat. Jika 2 orang bicara soal suami istri sepakat meminta apapun juga, pasti akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Tahukah Anda, tidak sepakat itu penghalang berkat. Kenapa banyak pasangan yang tidak sepakat? Yang pertama, karena tidak lemah lembut. Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saya percaya kalau kita lemah lembut, kita akan bicara dengan baik dengan pasangan kita. Banyak orang yang tidak lemah lembut, kasar sama pasangannya. Kata-katanya menyakitkan, kata-katanya selalu menyakiti hati pasangannya. Nah, biasanya karakter yang bermasalah, kasar, tidak mau mendengarkan, ini yang jadi masalah. Saya mau bilang sama yang belum menikah, menikah itu jangan cuma lihat wajah dan uangnya. Karakter yang buruk akan membuat kita menderita. Banyak suami-suami yang malas kerja, istri yang tidak mau mendukung suami, istri yang perkataannya tidak menguatkan tapi malah melemahkan. Karakter bisa jadi masalah. Herannya gini, kalau sudah nikah, yang tadinya baik waktu pacaran bisa kasar sama pasangannya. Bicaranya sudah gak lemah lembut. Amarahnya diluapkan, emosinya diluapkan, sehingga rumah tangga itu seperti neraka. Saya mau kasih tahu, luka dan kemarahan membuat suami istri tidak bisa sepakat. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata gini, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Jangan sampai sakiti hati pasanganmu sehingga doamu terhalang. Ketidaksepakatan adalah penghalang berkat. Kenapa ayat ini ditujukan kepada suami-suami? Karena biasanya laki-laki yang kasar, laki-laki yang suka main tangan, biasanya, tidak semua. Tapi saya sarankan, kalau Anda ingin rumah tanggamu lebih baik, berhentilah kasar, baik dalam perkataanmu maupun tindakanmu. Istri-istri juga lebih lembut dalam berkata-kata. Bahkan ketika anakmu ada yang suka melawan, firman Tuhan berkata, perkataan yang lemah lembut yang bisa membimbing orang-orang yang suka melawan. Yang terakhir, apa yang menyebabkan orang tidak sepakat? Karena tidak rendah hati. Ego masing-masing, jalan masing-masing, maunya sendiri-sendiri. Tidak sehati itu juga karena merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih benar, lebih berjasa. Roma 12 ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama." Dan di akhir ayat ini dikatakan, "Jangan menganggap dirimu pandai." Banyak kali kita merasa sok tahu, sok lebih benar. Saya sama Jojo pernah mengalami tidak sepakat. Tapi kemudian saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan juga bisa bicara kepada suami saya, bahwa Tuhan juga bisa pakai suami saya seperti Dia memakai saya. Saya mau tutup dengan ayat terakhir, Filipi 2 ayat 2.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari hidup dalam rumah tangga kita sejalan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan membiarkan pernikahanmu tidak sejalan, karena itu akan sangat melelahkan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami boleh mempunyai pernikahan yang bahagia, yang indah, yang sehati. Tolong Tuhan buat suami istri yang tidak sepakat, supaya ada roh lemah lembut untuk kami saling mengampuni satu sama lain. Berikan kerendahan hati Tuhan, untuk tidak merasa diri lebih benar, tapi mau mengerti pasangan, mau menyelami dunia pasangan. Juga Tuhan tolong buat suami istri yang mungkin pasangannya tidak seiman, biarlah hidup mereka jadi teladan dan mereka terus mendoakan pasangan. Saya percaya Tuhan, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah akan dimenangkan. Bapak berdoa Tuhan memulihkan setiap rumah tangga. Kami juga yang belum menikah, Tuhan tolong supaya kami bijaksana memilih siapa yang akan jadi pasangan kami seumur hidup ke depannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Kita selesai mendengarkan firman, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami di hari Minggu pagi ini, sehingga kami dapat mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Tolong agar firman yang baru kami dengarkan ini bisa menjadi rema dalam diri kami masing-masing dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapa, yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kau kiranya memberkati dia dalam kehidupan sehari-hari. Juga berikanlah kepadanya kesehatan secara rohani maupun jasmani, Bapak. Juga kami berdoa untuk gembala kami, Kak Semi maupun Kak Fani, Bapak. Kau kiranya memberkati mereka berdua, berikanlah mereka kemampuan untuk dapat memimpin, mengelola Home Church ini, GBI Home Church ini dengan sebaik-baiknya, dan mereka dapat menjadi teladan bagi kami semua, baik jemaat maupun pengerja di GBI Home Church ini. Juga kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta ini, terutama Jakarta Selatan, Bapak. Gubernur kami, Pak Anies Baswedan, beserta jajaran di bawahnya, Bapak. Kalau kita kiranya memberkati beliau, tolong berikanlah hikmat dan kemampuan pada beliau agar semua program-program yang beliau rencanakan untuk kota Jakarta ini memang berasal darimu dan bisa memberi manfaat kepada kota Jakarta ini. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini, Indonesia, beserta Presiden kami Pak Jokowi maupun Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, beserta para menteri dan jajaran di bawahnya, Bapak. Berikanlah pada mereka kemampuan agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana,
dan tolong agar setiap kebijakan-kebijakan, program-program yang mereka buat memang berasal darimu dan bisa memajukan negara Indonesia ini ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas berkat yang telah berikan kepada kami selama ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Henny Kristianus. Wah, ini saya kangen juga, udah lama nggak ketemu Henny sama Jojo. Biasanya saya sama Fanny lumayan sering ketemu Henny sama Jojo nih. Nah, terima kasih udah jadi berkat untuk Home Church minggu ini. Terima kasih ya. Nah, saat ini kita mau selesai dengan ibadah kita. Saya berdoa ibadahnya bisa selesai. Tetapi ibadah yang sejati di dalam hidup kita nggak selesai. Tiap hari Tuhan membawa kita makin mengenal Dia. Amin ya saudara. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Arahkan hatimu sama Tuhan. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.